Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita di hari ini diangkat dari kitab 1 Samuel pasal 12 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Demikian firman Tuhan. Ingatlah selalu janji Tuhan. Ini yang mau diajarkan firman Tuhan untuk kita hari ini. Kita diingatkan jangan pernah melupakan janji Tuhan dalam hidup kita ini. Saudaraku, jika kita melihat bagaimana kehidupan bangsa Israel yang kehidupannya sombong serta paling suka memberontak kepada Allah dan bahkan sampai menyembah ilah lain, maka penilaian secara manusiawi bangsa ini tidak perlu dikasihi. Tetapi kita memiliki Allah yang luar biasa baiknya. Sejahat dan sebesar apapun kesalahan bangsa Israel, Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Mengapa Tuhan tetap setia kepada janjinya? Yaitu selalu melindungi dan memberkati bangsa Israel. Itu karena Tuhan tidak mau mencemarkan namanya yang kudus. Tuhan berfirman, senantiasa beserta bangsa Israel itu, karena firman-Nya adalah sempurna dan akan selalu dilakukannya. Saudaraku, janji Allah kepada bangsa Israel itu berlaku bagi kita sampai saat ini. Jika kita melihat bagaimana kehidupan yang kita jalani, sesungguhnya kita tidak pernah lepas dari kata berbuat kesalahan atau dosa. Masihkah kita setia kepada Tuhan saat ini? Berapa tahun usia kita saat ini? Tidak dapat kita hitung berapa jumlah kesalahan ataupun perbuatan yang kita lakukan yang tidak seturut dengan kehendak Allah. Namun, apakah Allah meninggalkan kita? Yang pasti tidak. Itu nyata kita rasakan di mana kita masih hidup dalam berkat-berkat yang kita terima dari Allah. Bahkan kita menjadi teman sekerja Allah di dunia ini. Saudaraku, kita dapat merasakan penyertaan Tuhan bagi kita sampai saat ini. Di mana anak-anak sudah bekerja dengan jabatan yang baik, kita memiliki keturunan, bahkan yang utama, Tuhan masih memberikan kita napas kehidupan. Tuhan tidak memperhitungkan betapa banyak kesalahan yang kita lakukan. Dia tetap menyertai kita sampai akhir zaman, sebagaimana janji Yesus bagi setiap orang percaya. Bahkan Dia berjanji akan memberikan kehidupan yang kekal bagi orang-orang yang tetap setia mengikutnya dan mempercayainya. Saudaraku, kita adalah umat pilihannya. Sudah selayaknya kita tetap selalu menjadikan Allah sebagai nomor satu di dalam hidup ini. Bukan dunia ini yang kita jadikan sebagai sandaran bagi kita untuk menjalani hari-hari yang masih Tuhan berikan untuk kita jalani. Godaan akan selalu ada untuk membuat kita menjadi tidak setia kepada Tuhan. Tetapi dengan tetap teguh kepada Tuhan,
di mana Dia adalah batu karang tempat kita berteduh, maka kita akan tetap menjadi umat pilihannya. Janganlah kita pernah lupa akan janji Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena kasih-Mu tidak pernah gagal dan belas kasihan-Mu tidak pernah berhenti terhadap kami. Kami puji nama-Mu atas banyaknya contoh kesetiaan-Mu yang kekal kepada setiap anak-Mu, yang selalu segar dan baru setiap pagi. Terutama di pagi hari ini, ya Tuhan, Engkau masih memberikan kami waktu yang sangat berharga untuk dapat kami jalani. Terpujilah nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan, mampukan kami untuk melewati segala godaan-godaan dari dunia ini yang mau menjauhkan kami dari-Mu. Dan kiranya kami tetap setia untuk menjadikan Engkau sebagai Tuhan pengasih kami. Tuhan, kami saat ini mau berdoa untuk keadaan negara-negara yang masih melakukan peperangan. Kiranya Tuhan campur tangan untuk mendamaikannya, sehingga Bapa yang baik, tidak semakin banyak korban yang berjatuhan akibat peperangan yang terjadi. Kami percaya Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang tepat untuk dapat mendamaikan mereka. Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dimanapun kami berada, dan kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami yang kami jumpai hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Rohul Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, demikian firman Tuhan untuk kita pagi ini, dan firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi kita untuk melakukan aktivitas kita. Tuhan memberkati. Shalom. Horas.